juga ada yang tumpah ruah tetenya harga murah ada. Ruah tetenya harga murah ada. Tergantung dari mereka. Sebelum nonton, klik like dan yang paling penting subscribe karena subscribe itu gratis. Share ke teman-teman kalian dan follow juga Instagram kita di Serius Channel dan Sela Yohanese. Ditunggu. Halo guys, kembali lagi di channel aku. Jangan lupa untuk klik subscribe dan share video ini. Maaf ya guys kalau bencong. Sekarang aku sudah berada di samping kanannya dari senior aku. Silakan kakak, namanya siapa? Perkenalan dulu. Panggil aja Ika. Kak, perkenalan masa gitu doang? Iya, panggil aja Ika. Kayak gak kakak perlu. Tinggal di mana gitu loh? Oh nggak perlu, itu nggak kan perlu. privasi. Oh, privasi. Secantik, seartis tapi nggak apa-apa. Nah sekarang kita akan coba untuk tanya-tanya ke kakak yang sudah senior ini supaya nanti bisa menjadikan salah satu Senior apa tua? senior sih kak. Aku nggak bilang tua. Oke. Sebagai salah satu kalau misalnya kita mau menjadi waria itu harus seperti apa? Nggak menjadi waria juga. Nggak menjadi apa? Kalau apa ya? Kalau kan nggak ada yang menjadi ya kan kalau biasanya ada bakat dari kecil. Ada bakat dari kecil, oke. Bukan tiba-tiba orang yang tadinya waras terus pengen jadi waria gitu kan, itu gitu. Impossible banget atau mustahil banget. Oke, nah sekarang kita mau tanya nih kak. Kakak ini, kakak sudah merasakan apa ya? Yang ada yang berbeda dari diri kakak itu sejak kapan ya kak ya? Kontol muncrat di mana-mana. Gimana kak? Dari kira-kira kelas 3 SD-an lah. kelas 3 SD-an sudah merasakan bahwa ternyata diri kakak itu beda dari yang lain ya. Oke. Merasa. Bukan merasa sih, cuman dipanggil sama teman-teman dulu suka manggil banci bencong, padahal kita sih ngerasa ya biasa aja gitu, nggak ngerasa aneh, sama aja kayak mereka gitu, cuma mereka manggilnya tuh banci katanya kayak dari gayanya, dari apanya seperti itu. Kalau aku sih biasa aja ngerasa nggak ngerasa aneh. Kakak memutuskan untuk berubah penampilan yang tadinya mungkin dari laki-laki yang imut-imut menjadi perempuan yang sangat cantik ini sejak umur kapan kak? Aku nggak ngerasa ngerubah atau dari cowok keker atau apa terus pengen berubah jadi feminim atau seperti itu, nggak ngerasa, emang udah ngalir aja gitu, nggak ada yang dipaksain, nggak ada yang di. Mungkin untuk memutuskan memanjangkan rambut atau misal kayak perawatan kayak misal hormon kayak gitu ada nggak sih kak? Itu ada. Itu sejak kapan? Itu gimana ya? Bukan sejak kapan. Jadi dulu kan ini panjang ya ceritanya, panjang. Iya silakan. Panjang banget kalau mau diceritain dari awal. Karena dari awal itu aku dulu kerja dulu ya. Nggak langsung kerja di make up artis, nggak langsung kerja di film gitu. Jadi dulu tuh sempat kerja di bangunan juga gitu. Terus? Kayak namanya juga pengalaman hidup. Iya benar. Pernah jadi kerja di bangunan juga. Nah terus udah gitu adalah pengalaman buruk. Jadi pernah bukan di ada sensor kan ya? Iya betul. Sensor nggak? Sensor. Jadi dulu pernah kerja di salah satu perkantoran gitu, terus ada jadi dulu kerja di salah satu perkantoran itu, terus ada ceritanya ada bosnya lah gitulah, bosnya terus minta dipijat, terus minta dipijat lah gitu. Akhirnya ya kejadian cuman nggak ngerasa nyesel sih, karena emang kita juga emang udah dari dulunya ada sifat-sifat begitu ya, jadi ya lama-lama ketagihan. Jadi pertama melakukan hubungan itu ketika kerja di perkantoran itu dan diajak oleh atasan. Iya. Wow. Nah setelah itu kan kakak merasa ketagihan dengan merasakan nikmatnya kontol. Jadi setelah itu apa yang kakak lakukan? Kak, ini channelnya umur 21 tahun ke atas kok, bukan 200 tahun. Tenang. Jadi kalau
Jadi Ya. habis itu ya pertama sakit sampai seminggu nggak bisa ngapa-ngapain, jalan aja ngengkang kayak dikerawanin kan. Terus udah seminggu 2 minggu berlalu kayak ada pengen lagi gitu, cuman kan dulu belum ngerti banget, dulu belum ada handphone kayak sekarang gitu canggih apa gitu, nggak ada internet. Tahun berapa ya dulu di Jakarta Utara tuh aku tahun 99-an lah. Tahun 1909 atau pas kerusuhan, zaman kerusuhannya dulu. Habis itu terus pindah ke Depok, kerja di film, tahu make up. Mulai disitulah, oh inilah duniaku. Oh jadi baru sadar bahwa ternyata terima kasih aku sudah berada di dunia aku gitu ya Kak ya. Iya, inilah duniaku seperti ini seperti. Gak usah menapik-menapikan lagi ya Kak. Nah setelah itu kan Kakak berada di dunia Kakak. Terus kalau saya nggak salah, Kakak katanya dulu pernah punya pengalaman kelam nongkrong mungkin di tempat yang ya mungkin secara tidak langsung kita nyebutnya tongkrongan kemangkalan ya bagi para bencong-bencong yang memang kurang sejahtera hidupnya. Itu di mana dan bagaimana ceritanya Kak? Sebenarnya bukan kurang sejahtera ya, nggak bisa dibilang kurang sejahtera. Tapi emang sukanya kontol, maksudnya mencari kontol apa emang? Itu biasanya selain faktor ekonomi, faktor duit, tapi juga faktor kesenangan. Ada kesenangan tersendiri untuk kita menggoda laki-laki yang lewat gitu, atau untuk kayak ada kesenangan tersendiri gitu. Jadi kita bisa milih mana sih yang endul gitu, kita yang cocok gitu kan. Jadi kita bisa milih gitu. Bukan faktor ekonomi juga, karena dulu zaman-zamannya aku ibaratnya mangkal atau melacur ya. Itu masih dibayar. Itu kita mangkal juga di stasiun-stasiun gitu kan. Stasiun mana Kak paling sering? Dulu di Depok. Dulu aku di Depok. Stasiun Depok Lama, Depok Baru? Aduh. Depok Lama, Depok Baru. Zaman-zaman dulu ya. Kalau sekarang udah nggak ada, zaman dulu. Jadi kita mainnya tuh di got kering gitu. Got kering, kalau nggak di kebun-kebun sambil pegangan gitu kan di pohon gitu. Dan bayarannya tuh masih 15.000, 10.000 gitu. 15. Tapi kalau zaman dulu 15.000, 10.000 mungkin sekarang 150 kali ya Kak? Enggak juga, 10.000 kali semalaman kita nongkrong di situ. Dapat 10 orang aja kan udah lumayan, kepuasan batin terpenuhi. Terus dapat uang juga buat makan. Kurang apa lagi coba? Enggak, maksudnya Kak, di zaman dulu kan Kakak itu berarti tahun 1999. Enggak, 2000-an dan 2000-an. Nah, tahun 2000-an maksudnya tuh angka 10.000 itu mungkin kalau sekarang angkanya 100.000 ya? Iya, karena kan kosan juga kita murah 250.000, 300 gitu kan kalau dulu. Berapa 300.000? Dulu kosan aja 300.000-an. Jadi nggak terlalu mahal lah, masih bisa tercukupi sama buat makan, sama buat nongkrong gitu. Jadi satu kali main 10.000 atau 15.000. Iya. Dan dalam satu malam biasanya dapat berapa tamu itu? Kalau lagi rame, Kak, sorry aku kalau lihat di kamera soalnya kalau lagi kesini rambut berat banget kayaknya. Nah, kalau lagi rame, keren. Kalau rame 7, 5, 6 macem-macem lah. pokoknya di atas 5 lah ya kalau lagi rame. Tapi kalau misalnya lagi sepi-sepinya banget, nggak dapat sama sekali. nggak dapat sama sekali. Karena kan banci nongkrong nggak 1-2 orang, bisa 10 banyak gitu orang ya, Kak? banyak. Dan Tapi dengan sempat harga nggak sih, Kak, dari kejadian tersebut itu ada langganan yang sampai sekarang juga bukan sampai sekarang sih, maksudnya sampai kayak hampir mungkin tiap minggu atau tiap 3 hari sekali atau bahkan mungkin tiap hari, ada nggak sih yang kayak gitu? enggak sih, nggak ada. Kalau untuk tiap hari atau seminggu sekali nggak ada. Tapi kalau sebulan, kalau dulu iya ada, seminggu bisa. Kadang-kala malam ini habis datang, besoknya datang lagi. Kalau dulu kan masih murah, kalau di kosan tuh cuma 50.000. Oh gitu. Semalaman ya itu, semalam suntuk 50.000 gitu. Terus ya murah lah ibaratnya, nggak mahal gitu. Jadi ya udah bisa ini nginep di kosan gitu. Kalau kita lagi nggak mangkal di jalanan, kita nginep di kosan gitu, 50.000. Ada, masih sampai sekarang pun masih ada yang kontekan gitu. Dari yang masih bujangan sampai udah punya anak juga ada masih. Oh, berarti memang berjalan sebenarnya hubungannya sampai sekarang juga masih ada yang kontekan ya Kak ya? Masih Nah kalau misalnya Kak, itu kalau misalnya di jalan, misalnya ada laki-laki
rayuan maut seperti apa yang kakak kasih ke laki-laki sehingga ke laki-lakinya mau beda sama aku sama kakak yang cantik ini aja gitu, gimana biasanya? Contoh. Ini kita ngeliat kamera kesini apa kesana sih? Emang biasa. Sorry kan mataku jereng. Oke, ya. Sebenarnya sih nggak pakai rayuan maut ya. Dulu itu kita sistemnya tuh kan nongkrong berjejer gitu ya. Terus? Nongkrong berjejer. Terus kalau ada yang lewat kita godain gitu kan. Dengan tawar menawar harga sekian gitu kan. Jadi ya udah, kalau udah milik kita ya pasti kalau yang cocok ya besoknya kita lagi gitu, nggak pakai rayuan harus sama kita aja sana begini sana, nggak perlu. Mereka udah dari kejauhan pun gue sukanya si ini gitu, ya udah pilih langsung jadi besoknya lagi kalau emang dia cocok sama kita ya ke kita lagi, kalau enggak ya orang lain ke yang lain, karena kan emang bancinya dari berbagai jenis, dari yang kecil, gede, sedang ada semua, dari tetenya yang rata, ada yang tonjol, ada yang nonjol, ada yang sampai tumpah ruah dikeluarin, banyak. Jadi banyak macam-macam. Tumpah ruah itu. Biasanya tuh kalau yang bikin mahal itu apa sih Kak? Apakah karena tetenya yang tumpah ruah atau memang dari segi apa yang bikin mahal biasanya waria itu? Enggak juga, ada yang tumpah ruah tetenya harga murah ada. Tergantung dari mereka. Tergantung dari mereka emang pengen nyari duit atau enggak. Ada yang tetenya tumpah ruah, ada yang cantik, tapi maaf ya rame ya. Iya, rame ya di sini soalnya terkumpul. Jadi ada yang cuman ya nyari seneng aja, nggak mahal-mahal banget harganya, ada gitu. Berarti sebenarnya cari uangnya itu mungkin cari uangnya 60% atau 60%, 65%, selebihnya juga memenuhi kebutuhan psikologi atau mungkin nafkah batin kali ya. Nafkah batin, karena kan kita janda permanen ya. Jadi nggak ada yang nafkahin batin dan nggak pacaran juga gitu, nggak punya pacar juga, siapa juga yang mau kan gitu. Jangan gitu Kak. Nah kalau misalnya kakak kan ibaratnya tuh sudah dari zaman dulu. Nah ketika ngelihat waria-waria yang timbul saat ini, bagaimana komentar kakak dan apa sarannya? Kaget. Kenapa kaget? Karena mereka tuh kadang-kadang lebih ekstrim. Kalau kayak ngeliat media sosial sekarang aja ya, di Instagram atau apa, mereka lebih ekstrim, lebih berani gitu. Lebih ekstrim, lebih berani dalam hal apa Kak? Dalam berpakaian, bergaya gitu. Mereka berani nunjukin diri. Kalau dulu kan kita gimana ya, nggak ini banget karena belum ada secanggih sekarang zaman gitu. Terus kalau saran sih nggak ada saran, semua tergantung dari ya seenggaknya Kak, maksudnya bukan berarti ketika kakak ngasih saran kita bakalan aduh sok dewasa nih waria ini, aduh sok-sokan banyak pengalaman gitu kan. Bukan gitu. Seperti itu, maksudnya kita benar-benar kayak ya pastilah, kayak aku pun misalnya ya ada banci yang lebih muda dari aku, pasti aku akan bilang kayak gini, tetaplah kalian melakukan sesuatu yang kalian sukai dan jujur pada diri kalian. Nah kalau kakak misal punya saran apa silahkan ya, maksudnya ini kan yang namanya hidup tuh kita pasti banyak perlu dipelajari gitu, dan ketika banyak yang perlu dipelajari itu kita nggak mungkin kan hidup semuanya kita alamin, jadi kita juga harus belajar sama senior gitu loh. Kalau buat aku sih nggak ada pesan ya, cuman dimanapun kita berada kita harus bisa nyesuaiin tempat. Berarti kalau kita mau dihargain orang ya kita hargain diri kita sendiri ya. Kayak misalnya kita tinggal di perkampungan, kita ngerasa secara kan namanya banci atau area gitu kan, dimana apa pasti orang udah ngejusnya negatif gitu, ngejusnya negatif gitu, ngejus kan ngejusnya negatif. Nah makanya sebelum mereka ngejus negatif dimanapun kita berada ya kita harus ngejaga perilaku kita gitu loh. Kalau kita nggak mau diledekin anak kecil, atau kan biasa kan ada anak kita lewat, anak kecil suka ngiring-ngiring becak ya. Kalau ngomong seperti itu ya gimana caranya harus supaya nggak diledek, jangan nyalain anak kecil, karena anak kecil itu kan emang jujur. Jadi kita nggak bisa nyalahin dia nggak bisa nggak dididik orang tuanya, nggak biasa gitu. Anak kecil nggak bisa, mau nggak mau ya harus dari kitanya sendiri dong yang bisa menyesuaikan posisi kita di mana kita tinggal, seperti itu sih kalau menurut aku sih.
Tapi itu hak masing-masing ya. Jadi kalau kalian mau di bencongan, mau centil sana sini ya terserah gitu. Tapi kalau kata aku sih dimanapun kalian berada ya kalian harus bisa nempatin diri kalian di situ tuh. Kalau mau dihargain sama lingkungan ya seperti Tuh. itu. Nah itu adalah pengalaman dari Kak Ika. Ika, dan saran juga sudah diberikan. Nah untuk video kali ini udah dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Masih banyak video aku dengan orang-orang yang sudah berpengalaman. Nah ingat jangan lupa untuk klik subscribe, like untuk semua video yang ada di channel ini, dan share ke teman-teman kalian untuk semua videonya, biar keseruan dan pengalamannya bisa dirasakan oleh teman-teman kalian juga. Gue Stella, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Terus aku nggak boleh nanya.